teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana uji normalitas dan uji homogenitas dan uji linearitas dengan SPSS untuk kamu yang lagi mau menganalisis data untuk skripsi ya. Oke, semangat ya untuk skripsinya. Lanjut aja kita ke tahap-tahapnya. Yuk. Oke teman-teman, di sini aku sudah ada data-datanya yang akan kita uji normalitas, homogenitas, dan linearitasnya. Yang pertama aku ada X1. X1 itu nilai motivasi siswa, kemudian yang X2 adalah nilai disiplin siswa, kemudian yang Y adalah prestasi siswa gitu. Jadi kita akan melihat hubungan-hubungan antara ketiga variabel ini gitu ya. Ada variabel bebas dan juga ada variabel terikatnya tentunya. Oke, kita langsung ke SPSS-nya. Oke, teman-teman, di sini aku udah masukin data-datanya ke SPSS. Nah, buat kalian yang belum tahu cara masukin data-datanya, aku kasih tahu dulu ya. Yang pertama, kita buka nih SPSS-nya. Nah, di bagian pojok bawah ada kolom data view dan variable view. Nah, yang pertama, kita masukin dulu variable view-nya. Nah, kita masukin ada variabel X. Nah, ada juga X2, terus juga ada variabel Y-nya. Nah, di sini ada label. Kita masukin, kita namain ya, labelnya apa gitu. Yang variabel X itu, yang pertama ada motivasi siswa. Nah, kalau yang X2 itu disiplin siswa, kemudian yang Y itu prestasi belajarnya. Nah, terus nanti kita klik yang data view ini akan muncul nih, ada X, X2, sama Y yang di sini. Yang di atas ini ya. Nih. Nah, terus selanjutnya kita masukin data-data yang sudah kita punya ke bagian sini. Nah, ketika sudah, langsung kita masuk ke uji normalitas, homogenitas, dan linearitasnya. Oke, langsung. Nah, oke teman-teman, nih lampunya udah nyala jadi lebih terang ya. Oke, kita langsung ke yang pertama yaitu uji normalitas. Caranya kita klik analyze di sini ya teman-teman yang di atas. Nah, akan muncul berbagai macam pilihannya ini ya yang banyak ya. Nah, kita klik yang deskriptif statistik. Nah, terus kita klik yang explore. Nah, kita masukkan variabel bebas. Nah, apa variabel bebas kita? Itu yang pertama ada motivasi siswa, terus juga ada yang disiplin siswa. Kita masuk ke dependent list. Nah, kita pilih yang plots ya. Nah, kita pilih yang plots itu ada normality plot with test. Ini kita klik centang. Nah, kemudian kita klik continue dan juga klik OK. Nah, oke teman-teman, sekarang sudah dapat outputnya ya dari uji normalitasnya ini dari SPSS. Nah, kita lihat dari tabelnya itu ada Kolmogorov dan juga ada Shapiro. Nah, kalau yang Kolmogorov itu kita gunakan jika data yang kita ujikan berjumlah 30 ke atas. Tapi kalau misalnya yang kita ujikan itu 30 ke bawah, itu kita gunakan Shapiro-nya. Nah, kita lihat yang bagian signifikan. Oke, sebelumnya tadi karena data yang kita ujikan kali ini di video kali ini itu berjumlah 20, nah kita gunakan yang berarti apa? Yang Shapiro. Nah, kita lihat bagian signifikannya. Ada ini ya. Kita ingat-ingat ya teman-teman, kriteria dari uji normalitas. Kalau misalnya lebih dari 0,05 berarti normal. Kalau kurang dari 0,05 berarti nggak normal. Nah, kita lihat dari sini, kita datanya berarti data ini menunjukkan bahwa data yang kita ujikan itu normal. Oke, ya baik kita sudah dapat ya kesimpulannya bahwa data kita normal. Kita lanjut ke tahap uji homogenitas. Nah, oke teman-teman, sekarang kita langsung ke uji homogenitas. Yang pertama sama ya, kita klik analyze di sini. Nah,
terus habis itu ada compare means. Terus kita pilih yang one way ANOVA. Nah, ini tadi ya kita udah masukin motivasi siswa sama disiplin siswa ke dependent list, terus yang prestasi belajar di faktor. Nah, kemudian yang di option itu kita klik homogenitasnya ya. Nah, terus kita pilih continue. Terus kita klik OK. Nah, di sini kita udah mendapatkan tes homogeneity of variance. Nah, di sini kita lihat yang bagian signifikan. Kita ingat ya, kalau misalnya signifikannya 0,05, lebih dari 0,05 berarti homogen datanya. Tapi kalau misalnya kurang dari 0,05 berarti tidak homogen. Nah, kita lihat di signifikannya. Nah, di sini kita lihat yang based on mean. Nah, ini 328 ini ya 0,328 dan ini juga 0,363. Berarti ini homogen gitu ya, teman-teman. Oke, kayak gitu untuk uji homogenitasnya. Kita langsung lanjut ke uji linearitas. Nah, oke teman-teman, kita di sini udah dapat outputnya dari tes homogenitas yang udah tadi kita klik-klik itu ya. Nah, kita dapatkan test of homogeneity of variance. Nah, kita di sini lihat dari signifikannya. Kita ingat-ingat ya kriterianya, kalau lebih dari 0,05 berarti homogen, kalau kurang dari 0,05 itu tidak homogen. Nah, terus kita lihat yang 0,32 yang based on mean ini, itu berarti homogen. Nah, kalau misalnya kurang dari 0,05 kan berarti tidak homogen ya. Nah, berarti dilihat dari sini itu berarti homogen. Itu ya teman-teman. Terus juga yang ini disiplin siswa itu berarti based on mean-nya juga homogen, menunjukkan bahwa data yang kita punya itu homogen. Oke, kita langsung ke uji linearitas. Oke teman-teman, kita langsung ke tes yang ketiga yaitu uji linearitas. Tadi kita udah ya uji yang pertama uji normalitas, kedua homogenitas, yang ketiga nih kita mau lihat uji linearitas apakah hubungan dari dua variabel bebas dan terikat yang ada di data kita nih ada hubungannya linear gak sih gitu kan. Nah, terus kita lihat nih di analyze. Nah, kita klik analyze, kemudian kita klik yang compare means, terus yang means ya. Nah, terus kita udah masukin ya ke yang variabel bebas itu yang di bagian bawah, kemudian yang variabel terikatin bagian atas. Dan kita klik option, terus kita klik yang test for linearity, terus kita klik continue, terus kita klik OK. Nah, udah ya kita udah dapat nih. Nah, terus di sini kita udah dapat yang ANOVA table ini. Nah, kita lihat yang bagian deviation from linearity. Itu kesimpulannya kita punya data 0,235 ini. Nah, berarti kesimpulannya yaitu kalau ini yang prestasi belajar hubungannya dengan yang disiplin itu linear gitu ya. Terus juga yang bagian kedua itu prestasi belajar sama motivasi siswa. Yang bagian ini itu deviasi from linearity-nya juga linear ya karena 0,960 ini. Nah, karena kalau misalnya lebih sama ya kayak yang sebelum-sebelumnya juga, kalau lebih dari 0,05 berarti linear, kalau kurang dari 0,05 berarti tidak linear gitu ya. Nah, dan kesimpulannya data yang kita punya ini linear. Oke, segitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih. Thanks for watching. Bye. Dadah.